Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kembali lagi di acara podcastnya Arek AP Umsida. Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Azizal Akbar. Saya di sini menjadi moderator. Samping saya ada Kak Sela. Kak Sela mau perkenalkan diri. Hai, aku Sela. Saya alumni dari AP Unsida angkatan 2015. Langsung aja ya Kak ya. Yang pertama, Kakak ini kan sebagai alumni AP. Kalau tahu sekarang Kakak sendiri kerja di mana ya? Alhamdulillah, sebenarnya kalau kerja itu mulai awal saya kuliah, kalau nggak salah semester 2 itu saya sudah sambil kerja, jadi kupu-kupu kuliah kerja gitu ya, pulang. Gitu. Jadi awalnya memang saya sudah kerja sambil kuliah di suatu perusahaan kesehatan, jasa pelayanan kesehatan sampai sekarang. Gitu. Oh iya. Yang menjadi alasan kakak kerja di bidang yang sekarang ini apa ya? Awalnya memang tertarik sama dunia kesehatan, tapi memang saya kuliahnya memang dari awal itu tidak tertarik kuliah di kesehatan. Kebetulan waktu itu juga ada lowongan untuk membutuhkan tenaga pelayanan kesehatan. Disitulah saya masuk sambil saya ingin kuliah nih, tapi saya ingin mandiri kayak gitu. Jadi saya ya udahlah cobalah kerja sambil kuliah. Alhamdulillah di Unsida ini, apalagi di AP sangat fleksibel sekali. Ternyata nggak melulu nggak bisa nih kalau sambil kerja, mungkin ya pandangannya kayak gitu, tetapi ternyata bisa kok. Ternyata habis kuliah langsung kerja seperti itu. Boleh kak ceritain sedikit pengalaman kakak saat bekerja? Pengalamannya Iya. sama kayak orang kerja pada umumnya. Kalau kerja ya kayak gitu ya, ada peraturan dari suatu perusahaan kita harus ikutin, ada SOP di dalamnya, terus ada jam-jam kerja yang disebut peraturan itu tadi. Pengalamannya kalau dihubungkan sama kuliah banyak banget ya, karena kita harus benar-benar bisa memanage waktu kita untuk kuliah sama kerja. Kita bagi waktunya. Waktu itu pernah banget jamnya itu hampir benturan, bukan hampir, udah benturan sekali nih. Waduh, aku masuk pagi di kerja, aku juga harus kuliah kerja di waktu yang sama kayak gitu. Sebenarnya waktu itu kuliahnya itu jamnya masih bisa diatur. Ternyata mendadak waktu itu ada salah satu dosen yang kita kuliahnya jamnya dimajukan kayak gitu. Itu yang sering terjadi sih di pengalaman saya waktu kuliah sambil kerja. Jadinya waktu itu, dan alhamdulillah juga di kerjaan saya juga fleksibel. Teman-teman saya juga orangnya solid. Jadi waktu itu kita bisa tukar-tukar shift waktu kerja. Jadi alhamdulillah semuanya teratasi. Gini kak, kan ada keterkaitannya dengan apa yang kakak pelajari sama kuliah dengan pekerjaan sekarang. Ada banget. Sebenarnya kalau misalnya orang-orang itu mandang, aduh AP Unsida itu kerjaannya ini ya, bahas surat-surat kayak gitu, bahas administrasi, bahas tentang administrasinya negara seperti itu. Aduh, banyak banget. Padahal administrasi negara itu menurut saya itu general, umum banget, di mana-mana itu seharusnya bisa diimplementasikan. Kalau di tempat kerja saya yang paling menonjol dan sangat butuh banget ilmu AP itu adalah di bagian pelayanan. Jadi pekerjaan saya waktu itu sampai sekarang itu sama di bagian pelayanan publik ya, di bidangnya kesehatan. Tiap hari saya tuh ketemu sama orang, tiap hari ketemu sama pasien. Jadi gimana saya harus menguasin pasien ini nih, dan gimana caranya biar perusahaan saya ini untung. Jadi dua-duanya ini merasa terlayani seperti itu. Waktu kuliah banyak sekali mata kuliah tentang pelayanan prima,
pelayanan publik seperti itu kan, gimana caranya agar orang lain, customer kita, pasien kita itu mendapatkan kepuasan kayak gitu. Banyak sekali mata kuliah yang saya ambil itu ternyata, oh ternyata kayak gini ya, di dunia kerja itu butuh banget. Jadi kita itu harus, meskipun lagi banyak tugas kuliah, tapi kita harus kerja bagaimana kita itu profesional. Nah itu kan salah satu bentuk pelayanan prima seperti itu. Kan ini kan ada terkaitannya dengan pelayanan ya. Pelayanan di pekerjaan kakak saat ini bagaimana ya? Kira-kira. Kalau pelayanan saat ini, saya kebetulan di bagiannya adalah saya di customer service, saya di front office, saya di bagian paling depan. Jadi yang pusat dimarahin pasien, pokoknya pusat informasi kalau saya sampai salah kasih informasi ke mereka, itu yang awal kena adalah saya. Kayak gitu. Jadi benar-benar pelayanan saya itu harus prima, saya harus kerja saya itu jamnya jam 6 pagi ya. FYI gitu, jadi pagi banget, lagi ngantuk, lagi belum benar-benar seger, tapi di depan sudah ada pasien yang udah nunggu. Gimana caranya saya harus benar-benar tampil profesional di situ, apalagi kalau ada jam dokter yang mendadak untuk saya tiba-tiba saya udah operasi nih mbak, di cancel ya untuk hari ini, sedangkan pasien yang udah nunggu ada 20 pasien. Nah itu yang sering kali terjadi. Jadi saya butuh banget pelayanan prima di situ. Gimana caranya pasien-pasien itu nggak kecewa sama ternyata informasi yang seharusnya nggak mereka harapkan itu terjadi, kayak gitu. Dan pekerjaan pelayanan yang saya kerjakan itu pertama adalah seperti customer service pada umumnya, memberikan informasi apa yang perlu diketahui sama pasien tentang rumah sakit yang saya kerjai di situ. Terus saya mendaftarkan pasien, kalau misalnya masnya pernah ke rumah sakit ya, pernah kontrol atau pernah rawat inap. Nah di situ saya yang bagian paling depan, saya mendaftarkan pasien, saya mengindenkan kamar rawat inap seperti itu. Terus apa manfaat kakak ini saat kerja sambil kuliah? Manfaatnya yang pertama adalah waktu itu saya pengen mandiri, saya bantu orang tua saya. Gimana caranya saya harus kuliah, saya harus dapat sarjana nih, tapi saya nggak mau merepotin orang tua saya, kayak gitu. Jadi solusinya adalah saya harus cari uang sendiri. Ya, buat kesan-pesan untuk mahasiswa AP yang sedang berproses ini gimana? Yang sedang berproses, buat kalian yang sedang berproses, mungkin ada di beberapa semester mungkin sama ya kayak semuanya ya. Aduh, aku salah jurusan kayaknya. Pernah gak sih? Iya, udah. Pernah aku. Oke, itu wajar sih menurut saya. Tapi mungkin masnya ini sambil kerja atau kuliah aja nih? Saat ini kuliah aja. Kuliah aja. Iya. Oke, alhamdulillah ya masih fokus lah harusnya ya. Untuk teman-teman yang sedang berproses, jangan patah semangat. Terus didalamin aja, ternyata AP ini manfaatnya banyak banget. Kamu nggak harus jadi ini loh. Kalau misalnya kamu gagal di dalam sebuah pemerintahan, tenang aja, masih luas banget lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan buat kamu yang sudah mendalami AP, ternyata bisa diterapkan di mana aja. Terus aja ya, kalau ada tugas ya udah dikerjakan aja, jangan bolos, yang penting itu ya. Itu aja dari video podcast hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, see you guys.